Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam mata kuliah Pembiayaan Agribisnis dan UMKM, di mana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai pengertian, lalu kemudian landasan hukum dalam pembiayaan, lalu kemudian minggu lalu kita sudah membahas terkait tujuan dan peran lembaga pembiayaan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai lembaga perbankan dan lembaga pembiayaan. Jadi nanti di sini kita akan mengetahui bagaimana perbedaan dari lembaga pembiayaan bank, ya, perbankan dan lembaga pembiayaan umum ataupun selain bank. Oke, mungkin kita langsung masuk ke dalam materi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita lihat dulu nih. Ya, kita lihat bagaimana mekanisme aktivitas ekonomi pada masyarakat yang sederhana. Kita tahu dulu. Jadi, jika mereka mendapatkan pendapatan, lalu kemudian digunakan untuk apa pendapatan tersebut. Nanti kita juga akan lihat bagaimana mekanisme aktivitas ekonomi pada masyarakat yang sudah modern. Nah, pada masyarakat yang sederhana, ya, pada masyarakat ekonomi yang masih sederhana ini dapat kita lihat mekanisme aktivitas ekonominya pada gambar ini, ya. Di sini kita lihat bahwasannya terdiri dari rumah tangga dan perusahaan. Di sini rumah tangga sebagai pemilik faktor produksi. Jadi dia menyuplai faktor produksi atau input kepada perusahaan. Apa aja faktor produksi itu? Bisa tenaga kerja, ya, modal ataupun lahan. Jadi dia menyuplai faktor produksi, menawarkan faktor produksi kepada perusahaan, di mana perusahaan lalu memberikan balas jasa kepada rumah tangga atas faktor produksi ataupun input yang digunakan tadi. Jadi perusahaan akan melakukan pembayaran, ya, di sini ada payment ke rumah tangga atas faktor-faktor produksi yang telah digunakan tadi oleh perusahaan. Nah, perusahaan di sini ia melakukan kegiatan produksi. Perusahaan akan melakukan kegiatan produksi, mengubah input tadi, mengubah faktor-faktor produksi tadi menjadi output, menjadi barang atau jasa. Ya, bisa barang ataupun jasa. Dan output tersebut itu dijual ke pasar output dan dibeli oleh rumah tangga. Jadi di sini rumah tangga sebagai pengguna, sebagai pemakai dari output barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan ini tadi. Nah, rumah tangga akan melakukan pembayaran ke perusahaan. Di sini kita lihat ada payment atas barang dan jasa yang digunakan tadi, yang dihasilkan oleh perusahaan. Jadi di sini dapat kita lihat bahwasannya rumah tangga itu melakukan permintaan, ya, di pasar output dan ia menyuplai di pasar input karena dia sebagai pemilik faktor produksi tadi. Sebaliknya pada perusahaan ia menyuplai di pasar output. Dia menghasilkan barang dan jasa dan ia melakukan penawaran, ya, supply ke pasar output, dan ia melakukan permintaan di pasar input tadi karena ia membutuhkan faktor-faktor produksi tadi digunakan untuk menghasilkan output. Nah, pada masyarakat ekonomi yang masih sederhana, di sini dapat kita lihat bahwasannya seluruh pendapatan rumah tangga yang telah diperoleh tadi dari balasan yang diperoleh atas faktor produksi yang digunakan oleh perusahaan tadi, dapat lihat bahwasannya seluruh pendapatan itu akan habis dibelanjakan untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Ini pada masyarakat ekonomi yang masih sederhana. Lalu kemudian nanti kita lihat bagaimana mekanisme aktivitas ekonomi pada masyarakat yang lebih kompleks, yang sudah modern. Di sini, ya. Di sini dapat kita lihat bahwasannya pada masyarakat yang lebih modern, di sini ada yang namanya tabungan, ya. Ada yang namanya tabungan. Jadi seluruh pendapatan yang diterima rumah tangga dari pembayaran dilakukan oleh perusahaan itu sebagian dilakukan untuk konsumsi, untuk membeli barang-barang yang dihasilkan oleh perusahaan, lalu kemudian sebagian disisihkan, sebagian untuk ditabung. Jadi di sini sudah ada yang namanya tabungan. Jadi rumah tangga menyisihkan sebagian pendapatan yang dimilikinya untuk menabung, ya, untuk ditabung di lembaga keuangan, di bank. Dan bank akan meminjamkan dana tersebut kepada penanam modal atau kepada para investor, di mana investor akan meminjam dana tersebut untuk diinvestasikan uangnya ke perusahaan untuk membeli barang-barang modal. Jadi di sini kita lihat, ya, perbedaan dari
masyarakat yang masih sederhana tadi dengan masyarakat yang sudah kompleks atau sudah lebih modern. Di mana pada masyarakat yang modern itu pendapatan yang diterima sebagian disisihkan untuk menabung, untuk ditabung. Jadi tidak semuanya digunakan untuk konsumsi. Nah, kita masuk ke lembaga keuangan. Jadi lembaga keuangan itu dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan perbankan atau bank dan lembaga keuangan selain bank. Nanti kita akan lihat. Nah, jadi lembaga perbankan itu badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan yang digunakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif maupun jasa keuangan bukan pembiayaan. Sini adalah lembaga perbankan, sedangkan lembaga pembiayaan sendiri merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Jadi kita lihat di sini nanti perbedaan dari lembaga perbankan dan lembaga pembiayaan. Bahwasanya lembaga perbankan ia dapat menarik dana secara langsung dari masyarakat, sedangkan pada lembaga pembiayaan dia tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Ya. Nah, di sini kita lihat. Di sini ada lembaga keuangan bank, itu nanti ada bank sentral, bank umum, BPR ya. Dan lembaga keuangan lainnya atau lembaga pembiayaan tadi itu bentuk usahanya bisa leasing, anjak piutang, kemudian pembiayaan konsumen, modal ventura, asuransi, dana pensiun, dan pegadaian. Nah, pada tabel ini kita dapat secara jelas nih melihat perbedaan dari lembaga perbankan dan lembaga pembiayaan. Jadi di sini kita lihat perbedaannya dari kegiatannya, lalu kemudian dari cara menghimpun dana, aspek jaminan, dan kemudian kemampuan menciptakan uang giral. Jadi di sini dilihat bahwasannya lembaga perbankan ia menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat. Dan kegiatan di bidang jasa keuangan lainnya, ya. Lalu kemudian sedangkan pada lembaga pembiayaan fokus hanya pada salah satu kegiatan, yaitu penyaluran dana. Ya, jadi dia tidak menghimpun dana, ya. Jadi sini dilihat juga pada baris yang kedua bahwasannya bank atau lembaga perbankan ya dapat secara langsung menghimpun dana dari masyarakat, baik itu tabungan, giro, ataupun deposito. Sedangkan pada lembaga pembiayaan, dia tidak dapat secara langsung menghimpun dana dari masyarakat. Itu dia, makanya tadi dia dalam kegiatannya dia hanya berfokus pada salah satu kegiatan, yaitu dalam penyaluran dana, karena dia tidak menghimpun dana secara langsung dari masyarakat. Lalu kemudian kita lihat dari aspek jaminan. Ya, bahwasanya di lembaga perbankan dalam memberikan kredit dia lebih berorientasi terhadap jaminan. Sedangkan pada lembaga pembiayaan dia tidak menekankan aspek jaminan itu tadi. Ya, sedangkan kalau dalam perbankan dia sudah pasti dia berorientasi terhadap jaminan. Lalu kemudian yang keempat bahwasanya kemampuan menciptakan uang giral. Ya, bank umum dapat menciptakan uang giral, sedangkan pada lembaga pembiayaan sendiri dia tidak dapat menciptakan uang giral. Jadi di sini kita lihat ya perbedaan dari lembaga perbankan dan lembaga pembiayaan bisa kita lihat dari sisi kegiatannya, cara menghimpun dana, aspek jaminan dan kemampuan menciptakan uang giral. Nah, di sini nih kita bisa jelaskan secara detail ya, secara jelas bahwasanya lembaga perbankan itu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 98 bahwasanya bank itu merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Itu pengertian dari bank menurut UU RI nomor 10 tahun 1998. Ya, jadi di sini dari definisi ini terdapat 3 tugas bank, yaitu pertama dia adalah menghimpun dana dari masyarakat, ini tadi menghimpun dana dari masyarakat,
lalu kemudian menyalurkannya kepada masyarakat, dan yang ketiga adalah memberikan jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, ya. Jadi transfer, lalu kemudian pembayaran-pembayaran, misal pembayaran uang kuliah, SPP, dan sebagainya itu kan bisa kita lakukan di bank. Lalu kemudian jenis-jenis bank. Jadi menurut UU RI nomor 10 tahun 1998 bahwasanya terdapat 3, yaitu ada bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat atau BPR. Di mana bank sentral ini itu di Indonesia itu ada Bank Indonesia, ya. Sebagai bank sentral, di mana BI ini bertugas memelihara agar sistem moneter itu berjalan dengan efektif. Lalu kemudian bank umum ini sendiri itu bank yang melaksanakan kegiatan usahanya, dia bisa secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang di dalamnya nanti dia memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan pada bank perkreditan rakyat atau BPR ini, dia melaksanakan kegiatan usahanya bisa secara konvensional ataupun berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang dalam kegiatannya dia tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Ya, jadi perbedaannya dengan bank umum tadi, bahwasanya bank umum ia memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan pada BPR dia tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank sentral, ya, pengertian dari bank sentral adalah bank yang bertugas memelihara agar sistem moneter berjalan atau bekerja secara efisien, sehingga dapat menjamin tercapainya tingkat pertumbuhan kredit atau uang yang beredar sesuai dengan yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tanpa mengakibatkan inflasi. Jadi di sini tugas dari bank sentral tuh banyak, ya. Jadi dia mengatur, memelihara agar sistem moneter itu dapat berjalan atau bekerja secara efisien. Ya, jadi nanti bisa dilihat tuh lebih jelas di UU nomor 10 tahun 98, tugas dari bank sentral. Jadi dia juga mengatur batas kredit dan sebagainya, ya. Di sini BI sebagai bank sentral di Indonesia. Ya, tugasnya itu pertama menetapkan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan moneter. Ya, sudah dipelajari di makro, ekonomi makro, ya. Kebijakan-kebijakan moneter itu dia yang melaksanakan adalah BI, Bank Indonesia, ya, sebagai bank sentral yang ada di Indonesia. Lalu kemudian mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi bank umum dan BPR, dan hubungan dengan pemerintah dan internasional. Sini. Jadi dia yang pertama adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, ya. Jadi dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, itu BI sendiri berwenang, dia bisa menetapkan sasaran-sasaran dalam moneter, memperhatikan laju inflasi yang ditetapkan, ya. Dia bisa melakukan pengendalian moneter, misal dia dengan melakukan operasi pasar terbuka, lalu misalnya kemudian penetapan tingkat diskonto ataupun penetapan cadangan wajib minimum. Itu sudah dipelajari pada mata kuliah ekonomi makro. Lalu kemudian yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Jadi di sini dia dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran itu sendiri, BI itu berwenang, dia melaksanakan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa dari sistem pembayaran itu sendiri, ya. Lalu kemudian menetapkan penggunaan alat pembayaran yang dilakukan. Jadi di sini kemudian mengatur dan mengawasi bank umum dan BPR. Jadi dia tugasnya adalah mengatur dan mengawasi bank umum tadi, bank umum dan BPR, Bank Perkreditan Rakyat. Jadi dia menetapkan peraturan, ya, memberikan ataupun misal mencabut izin atas kelembagaan, kegiatan usaha tertentu dari bank. Jadi intinya melakukan pengawasan, ya, melakukan pengawasan bank dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu kemudian hubungan dengan pemerintah dan internasional. Jadi di sini dia hubungan dengan pemerintah, misal dengan dalam rangka koordinasi kebijakan, ya, antara otoritas moneter dengan otoritas fiskal yang dilakukan oleh pemerintah, ya, dan sektor real.
dan sebagainya. Ini lalu kemudian yang kelima adalah akuntabilitas dan anggaran, ya. Jadi agar independensi dari yang diberikan kepada Bank Indonesia ini sendiri dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh BI, maka BI itu dituntut untuk selalu transparan, ya, dan memenuhi prinsip dari akuntabilitas itu sendiri, ya, akuntabilitas publik. Lalu kemudian pada bank umum, itu adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau juga bisa berdasarkan dengan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya itu memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, ya. Jadi dari definisi di sini dapat dibedakan bahwasannya bank umum itu bank umum konvensional, ya, dengan falsafah bunga ataupun interest. Lalu kemudian juga bank umum syariah dengan falsafah dia bagi hasil. Jadi perbedaan konvensional dan syariah itu terletak pada ini, ya. Di sini pada bank umum konvensional dia menggunakan bunga ataupun interest, sedangkan pada bank umum syariah dia menggunakan falsafah bagi hasil. Jadi bukan berdasarkan bunga. Di sini, ya, bank umum konvensional di mana bank ini lembaga keuangan yang tujuannya adalah untuk mencari keuntungan, di mana keuntungan diperoleh dari selisih biaya dan pendapatan. Sumber pendapatan utama diperoleh dari spread, ya. Jadi dia sumber pendapatan utamanya itu diperoleh dari selisih dari bunga pinjaman dan bunga tabungan, ya. Itu tadi. Jadi keuntungan diperoleh dari selisih biaya dan pendapatan, sedangkan sumber pendapatan utama diperoleh dari spread tadi. Jadi selisih antara bunga kredit atau bunga pinjaman dan bunga simpanan, ya, ataupun tabungan. Di mana jenis-jenis bank umum dapat kita lihat di sini. Itu ada bank pemerintah dan bank swasta. Bank pemerintah sendiri itu ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan bank swasta itu ada swasta nasional dan swasta asing. Jadi bank-bank milik pemerintah ini juga disebut dengan bank BUMN, ya. Contohnya BNI, ya, BRI, kemudian BTN, kemudian yang dimiliki oleh pemerintahan daerah. Kalau yang ada di Lampung ini contohnya adalah Bank Lampung, ya, bisa kita lihat. Lalu kemudian bank-bank swasta, di mana bank yang dimiliki bank swasta nasional. Ini contohnya itu misal Muamalat, ya, ataupun Bank Sentral Asia atau BCA. Itu merupakan bank swasta. Sedangkan bank swasta asing itu berarti dimiliki oleh asing, itu contohnya misal Citibank, ada yang juga namanya Standard Chartered Bank, ya, Commonwealth. Itu bank yang kepemilikannya asing. Oke, tadi jenis-jenis bank berdasarkan kepemilikannya, dan ini dapat kita lihat bahwasanya jenis bank dari segi ataupun dari cara menentukan harganya. Jadi dapat dikelompokkan menjadi dua, itu berdasarkan prinsip konvensional dan berdasarkan prinsip syariah. Ya, di mana berdasarkan prinsip konvensional dia menetapkan bunga sebagai harga, baik simpanan maupun pinjaman. Tadi kita lihat bahwasanya pendapatan utama dari spread tadi, ya. Jadi selisih dari bunga pinjaman ataupun bunga kredit dengan bunga tabungan atau simpanan. Lalu kemudian yang kedua itu berdasarkan prinsip syariah, di mana penentuan harga produknya itu berdasarkan hukum Islam, ya. Jadi kalau berdasarkan prinsip konvensional penentuan harga itu dengan bunga, sedangkan dengan prinsip syariah itu penentuan harga produknya berdasarkan hukum Islam. Itu ada bagi hasil atau mudharabah, kemudian bentuknya ada penyertaan modal atau keuntungan jual beli, sewa, ya, atau dengan pemindahan kepemilikan sewa. Ini nanti akan kita bahas tersendiri.
sumber-sumber dana bank ya. Jadi merupakan usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Jadi di sini sumber dana bank itu sendiri bisa berasal dari dana dari bank itu sendiri ya. Diperoleh dari setoran modal dari pemegang saham. Kemudian bisa berasal dari cadangan-cadangan bank, yaitu cadangan laba tahun lalu. Jadi bank itu biasanya ada laba yang dijadikan cadangan ya. Di mana cadangan laba itu sendiri bersumber dari laba atau profit bank yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal atau cadangan lainnya. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengantisipasi ya, untuk menutupi timbulnya resiko-resiko yang mungkin akan timbul di kemudian hari. Jadi biasanya ada cadangan. Lalu kemudian sumber dana dari bank itu sendiri bisa juga diperoleh dari laba yang belum dibagi. Jadi ini bersumber dari laba yang memang belum dibagikan pada tahun yang bersangkutan, sehingga masih bisa dapat dimanfaatkan nih sebagai modal untuk sementara waktu. Lalu kemudian sumber dana yang kedua itu bisa berasal dari masyarakat ya, jadi dana dari masyarakat. Jadi sebenarnya sumber dana dari masyarakat ini itu merupakan yang paling penting ya untuk kegiatan operasi bank. Ini juga menjadi salah satu ukuran keberhasilan dari bank kalau ia bisa ataupun mampu membiayai kegiatan atau operasinya dengan sumber dana dari masyarakat ini ya. Adapun sumber dana masyarakat itu bisa berasal dari simpanan giro, simpanan tabungan, ataupun simpanan deposito. Nah, yang ketiga, bisa juga sumber dana bank itu diperoleh dari lembaga lainnya. Jadi sebenarnya sumber dana ini ya, ini hanya tambahan jika si bank itu kesulitan dalam pencairan dana, baik itu dana dari masyarakat atau dana dari bank milik bank itu sendiri ya. Nah, dana dari lembaga lainnya ini, sumber dana ini bisa berasal dari kredit likuiditas dari Bank Indonesia ya. Jadi BI bisa memberikan kredit kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya. Jadi bank bisa mengajukan kredit ke BI. Lalu kemudian yang kedua bisa dengan pinjaman antar bank. Ya, ini biasanya bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif cukup tinggi. Lalu kemudian juga bisa dari pinjaman dari bank luar negeri. Jadi melakukan pinjaman dari pihak bank luar negeri atau dengan surat berharga pasar uang atau SBPU ini. Jadi dalam hal ini bank mengeluarkan atau menerbitkan surat berharga pasar uang ini yang nantinya diperjualbelikan ke pihak-pihak yang berminat. Contohnya misalnya surat wesel. Lalu kita masuk ke peran lembaga perbankan ataupun keuangan ya. Lembaga keuangan. Jadi selain perannya dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, peran lainnya itu yang pertama ada pengalihan aset. Ya, asset transmutation. Di mana lembaga keuangan memiliki aset dalam bentuk pinjaman kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu. Dana pembiayaan aset tersebut diperoleh dari tabungan masyarakat. Jadi lembaga keuangan itu memiliki aset dalam bentuk pinjaman nih kepada pihak lain dengan jangka waktu yang diatur sesuai dengan kebutuhan peminjam. Nah, dana pembiayaan aset tersebut itu diperoleh dari tabungan masyarakat. Jadi dengan demikian lembaga keuangan ini sebenarnya hanya mengalihkan atau memindahkan kewajiban peminjam menjadi suatu aset dengan jangka waktu jatuh tempo sesuai dengan keinginan penabung. Jadi disebut dengan pengalihan aset ini ya, asset transmutation. Lalu kemudian yang kedua, liquidity ya atau likuiditas. Likuiditas berkaitan dengan kemampuan untuk memperoleh uang tunai saat dibutuhkan. Jadi lembaga keuangan atau perbankan ini dia menyediakan dana yang liquid yang bisa dicairkan sewaktu-waktu saat dibutuhkan. Misalnya saat kita menabung, kita dapat mencairkan dana tabungan kita sewaktu-waktu seperti itu ya. Lalu kemudian yang ketiga ada realokasi pendapatan atau income reallocation, di mana lembaga keuangan sebagai tempat realokasi pendapatan untuk persiapan di masa yang akan datang. Jadi masyarakat
yang punya penghasilan yang baik ya, yang sadar dan aware dengan kehidupan yang masa yang akan datang, itu biasanya menyisihkan pendapatannya untuk persiapan di masa depan itu. Ya bisa dengan tabungan, deposito, program pensiun, asuransi dan sebagainya. Lalu kemudian peran lembaga keuangan atau lembaga perbankan sendiri yang keempat itu adalah transaksi. Ya, jadi lembaga keuangan menyediakan jasa untuk mempermudah transaksi keuangan. Lalu kemudian kita berbicara tentang jenis-jenis lembaga pembiayaan, di mana jenis dari lembaga pembiayaan itu sendiri meliputi perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur. Jadi perusahaan pembiayaan ini sendiri itu merupakan badan usaha yang memang secara khusus didirikan untuk melakukan kegiatan-kegiatan usaha seperti sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan kartu kredit. Ya, sedangkan perusahaan modal ventura ini itu merupakan badan usaha yang fokusnya untuk melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan modal. Jadi di sini dilihat nanti dia adalah penyertaan modal ke suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan tersebut, ya, dengan jangka waktu tertentu. Sedangkan yang ketiga, perusahaan pembiayaan infrastruktur, yaitu badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Nah, kita akan bahas lebih rinci mengenai perusahaan-perusahaan pembiayaan dan perusahaan modal ventura. Ini yang akan kita bahas secara rinci. Di mana kegiatan usaha ya pada perusahaan pembiayaan itu terdiri dari ini: sewa guna usaha tersebut dengan leasing, bahwasannya anjak piutang atau factoring, kartu kredit, dan pembiayaan konsumen atau consumer finance. Jadi ini merupakan keempat kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan pembiayaan. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini, di mana penjelasan lebih lanjut mengenai keempat kegiatan usaha ini akan dijelaskan pada video selanjutnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.